Di ijazah tersebut, kan mahasiswa bernama Joko Widodo itu lulus 5 November 1985. Oke. Ya. Tapi deskripsinya itu dia mendapatkan pengesahan itu tanggal 11 November 1985. Artinya dia wisuda dulu baru skripsi, ujian kan itu kan. Nah, itu kan artinya sebuah kefatalan dan UGM janggal ya? Janggal, dan UGM lah yang harus menjawab dong, karena itu kan berarti kesalahan dari UGM. Kok bisa meluluskan seorang mahasiswa yang belum ujian skripsi kan gitu. Ketemu dosen pembimbing gimana Pak? Perbincangan apa Pak yang disampaikan Pak? Ya saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk konfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa yang? Nah, siap. Siap. Pulangnya tanda tangan semua orang. Belum ada. Ini ya boleh. Mari Pak, sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Kali ini masih seputar ijazah palsu. Gila, ada seseorang yang menggugat UGM sebesar 1.069 triliun terkait ijazah Jokowi. Bagaimana informasi selengkapnya? Yuk ikuti terus. Gila, UGM digugat 1.069 triliun rupiah terkait ijazah Jokowi. Sidang perdana tanggal 22 Mei. Dosen Jokowi buka suara soal digugat bareng Rektor UGM terkait ijazah. Universitas Gadjah Mada, UGM, digugat ke Pengadilan Negeri Sleman oleh seorang pengacara bernama Komarudin. Gugatan itu menuntut UGM membuktikan keaslian jejak akademik Presiden Joko Widodo. Mulai dari skripsi, ijazah, hingga data KKN dan Sipenmaru, gugatan ini terregister dalam perkara nomor 106, PDT, G, 2025, PNSMN. Jika UGM tidak dapat membuktikan dokumen akademik tersebut, Komarudin menuntut ganti rugi material sebesar 69 triliun rupiah dan imaterial sebesar 1.000 triliun rupiah. Kita gugat UGM karena dia bungkam dalam masalah ini. Jadi kita meminta kepada UGM untuk memperlihatkan skripsinya, daftar nama-nama Sipenmarunya, di mana dia KKN agar tidak terjadi kegaduhan di seluruh Indonesia, kata Komarudin saat dihubungi awak media, Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025. Ia beralasan, ketidakjelasan ini telah menimbulkan kegaduhan publik yang berdampak pada stabilitas ekonomi nasional, termasuk nilai tukar rupiah dan beban utang negara. Kalau gaduh terus dolar bisa naik. Karena itu, UGM itu kami anggap merugikan, makanya kami tuntut. Kalau dia tidak bisa membuktikan, kami tuntut kerugian material itu 69 triliun rupiah. Kemudian kerugian imaterial itu 1.000 triliun rupiah, ujarnya. Komarudin menegaskan gugatan ini tidak bermuatan politik dan tidak bertujuan menyerang presiden. Ia menyatakan bertindak atas nama pribadi demi mencegah kegaduhan horizontal. Saya tidak ada kepentingan politik, tidak ada yang membayar, saya sendiri. Saya tidak kepentingan dengan Jokowi atau apanya, pokoknya sekarang bagaimana ini tidak terjadi kegaduhan horizontal, katanya. Humas PN Sleman, Cahyono, menyampaikan sidang perdana dijadwalkan pada tanggal 22 Mei dengan agenda mediasi. Nanti acaranya adalah proses mediasi, yaitu para pihak untuk mencari win-win solution terhadap gugatan tersebut, kata Cahyono. Pihak tergugat dalam perkara ini meliputi Rektor UGM, para Wakil Rektor 1 hingga 4, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan UGM, serta Kasmojo yang disebut sebagai dosen pembimbing skripsi Jokowi saat itu. Dosen Jokowi buka suara soal digugat bareng Rektor UGM terkait ijazah. Rektor UGM, 4 Warek, Dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, hingga Kasmujo sebagai pembimbing akademik Jokowi digugat ke PN Sleman. Terkait hal itu, Kasmujo angkat bicara. Ditemui di kediamannya, di Pogung Kidul RT 02 RW 25, Sleman.
Kasmujo mengaku tidak siap menghadapi gugatan tersebut. Nggak siap, karena saya menghadapi macam-macam itu, proses persidangan, saya belum pernah, kata Kasmujo ditemui wartawan, Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025. Dia mengatakan, terkait nanti di proses persidangan, dia sudah berkoordinasi dengan pihak dekanat Fakultas Kehutanan. Nantinya, semua yang berkaitan dengan proses persidangan diserahkan ke fakultas. Saya begini, saya sudah kontak sama dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit. Segala sesuatunya terkait Pakas, apakah itu urusan ijazah, urusan perdata, atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang, semua, nanti suruh ke sini, Fakultas Kehutanan, Pak, nanti kita jawab semua, tegasnya. Sebelumnya, gugatan itu terregister di PN Sleman dengan nomor perkara 106, PDT, G, 2025, PN tertanggal 5 Mei tahun 2025 dengan klasifikasi perkara yakni perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini pihak penggugat yakni Insinyur Komardin. Para pihak tergugat dalam perkara ini yaitu Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan Insinyur Kasmujo. Juru bicara PN Sleman, Cahyono, saat dikonfirmasi membenarkan adanya gugatan tersebut. Benar, ada gugatan terkait ijazah Jokowi. Yang mengajukan gugatan Insinyur Komardin itu advokat atau pengamat sosial dari Makassar, kata Cahyono saat dihubungi wartawan melalui pesan singkat. Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025. Soal pokok gugatan, Cahyono masih belum berkenan membeberkan. Untuk saat ini agenda terdekat baru akan melakukan pemanggilan kepada para pihak. Sekarang agenda masih pemanggilan para pihak, jelasnya. Dihubungi terpisah, Sekretaris UGM, Andi Sandi Antonius, mengatakan pihaknya sudah menerima salinan surat gugatan. Namun, Andi Sandi mengatakan saat ini sedang mempelajari gugatan tersebut. Salinannya sudah kami terima, tetapi masih kami pelajari gugatannya dan itu terkait perbuatan melawan hukum. Secara rinci belum tapi poin utamanya karena perbuatan melawan hukum, kata Andi Sandi saat dihubungi Jumat tanggal 9 Mei malam. UGM siap hadapi gugatan. Dilansir dari berbagai sumber, Universitas Gadjah Mada atau UGM siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Insinyur Komardin terkait ijazah Joko Widodo atau Jokowi di Pengadilan Negeri Sleman. UGM siap buka bukan bukti di persidangan. Kepala Biro Hukum UGM, Ferry Antoni, mengatakan pihaknya sudah menerima materi gugatan tersebut dari PN Sleman. Dia menyebut sidang pertama akan dilaksanakan pada Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025 mendatang. Itu hak setiap orang untuk mengajukan gugatan secara perdata. Kami sebagai institusi pendidikan akan menanggapi gugatan tersebut. Kami siap terkait proses persidangan yang akan dilalui, kata Ferry saat ditemui awak media di PN Solo, Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025. Menjelang sidang perdana, pihaknya kini tengah mempelajari isi gugatan. Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan bukti-bukti yang akan menguatkan UGM. Ferry tak memerinci bukti-bukti yang tengah disiapkan UGM. Sebab, hal itu termasuk dalam pokok perkara, dan akan dibuka saat persidangan. Kami pelajari gugatannya, tentu hal-hal yang menguatkan kami dipersiapkan, dan bukti-bukti pendukung. Tergantung mereka minta apa, tentu kita memberikan jawaban terkait apa yang mereka dalilkan dalam gugatannya, ucapnya. Gugatan yang dilayangkan penggugat masih terkait soal ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ferry mengatakan UGM memiliki bukti-bukti terkait keaslian ijazah Jokowi. Insya Allah kami memiliki bukti autentik terkait status keberadaan Pak Jokowi di lingkungan kampus kami. Seperti yang disampaikan pimpinan, terkait data pribadi tentu ini yang berhak orang pribadinya atau dari kejaksaan, atau dalam konteks di pengadilan, jelas dia. Sebelumnya, juru bicara PN Sleman, Cahyono, membenarkan adanya gugatan terkait ijazah Jokowi. Benar, ada gugatan terkait ijazah Jokowi. Yang mengajukan gugatan Ir Komardin itu advokat atau pengamat sosial dari Makassar, kata Cahyono saat dihubungi wartawan melalui pesan singkat, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025. Cahyono saat itu belum mau membeberkan pokok gugatan. Sekarang agenda masih pemanggilan para pihak, jelasnya.
Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.